sekarang kita akan lanjut lagi membahas cabai rawit salo 2 kita. Tapi sekarang kita tidak bahas lagi perawatan ala Pak Udin, karena cabai ini tuh sudah masuk ke masa panen. Jadi yang akan kita bahas kali ini tuh adalah proses petikan cabai rawit yang pertama. Dan untuk perawatan cabai rawit ini tuh kita sudah bahas ya dari awal, dari persiapan lahan sampai minggu lalu umur 80 hari kita sudah bahas semuanya ya lengkap. Dan bagi teman-teman yang tidak mengikuti kita dari awal, bisa dilihat ya videonya ada di playlist. Nah sekarang kita lanjut. Jadi hari ini cabai sudah di usia 81 hari setelah tanam. Dan ini adalah kondisi tanaman cabai kita setelah 4 hari kita spray dengan fungisida Cabriotop. Jadi perawatan terakhir yang kita berikan itu adalah fungisida Cabriotop terus dicampur dengan pupuk MKP di 77 hari setelah tanam. Jadi itu sudah 4 hari setelah penyepraian Cabriotop. Jadi fungisida Cabriotop ini tuh kita spray untuk mengatasi penyakit bercak daunnya ya. Dan setelah kita cek setelah 4 hari penyepraian, penyakit bercak daun ini tuh masih ada. Jadi memang untuk bercak daun ini ada beberapa tanaman kita yang mengalami infeksi parah, tapi ini tuh terjadi hanya di beberapa pohon saja. Di antara 120 tanaman ini ada sekitar 5 atau 6 tanaman yang terinfeksi bercak daun parah. Dan selebihnya itu kondisinya masih baik dan terkendali. Nah jadi tanaman cabai yang kami rawat dengan mengikuti metode Pak Udin ini tuh hanya 120 pohon ini. Dan ini tuh tidak banyak karena memang sengaja kita porsikan hanya untuk sebagai bahan praktek dan juga bahan untuk belajar. Sementara untuk hasil secara keseluruhan itu belum bisa kita simpulkan sekarang karena kan prosesnya itu masih terus berjalan. Dan kita akan lihat ya nanti apakah hasil panennya benar sesuai harapan atau tidak. Nah sekarang cabai lokal kita sudah di usia 82 hari setelah tanam. Nah jadi ini adalah kondisi tanaman cabai kita setelah 5 hari kita spray dengan fungisida Cabriotop. Dan untuk masalah bercak daunnya sekarang sudah jauh berkurang ya. Dan hari ini kita akan lanjut lagi penyepraian fungisida Cabriotopnya untuk yang kedua kalinya. Dan pada penyepraian kali ini tuh kita masih pakai dosis yang sama sekitar 3 sendok makan. Hanya saja kali ini tuh kita tidak campur dengan pupuk jenis apapun. Dan kenapa kita sampai double untuk penyepraian fungisida Cabriotop ini? Karena kita ingin benar-benar fokus untuk mengatasi penyakit bercak daun ini tuh sampai tuntas. Dan seharusnya itu 2 hari yang lalu 80 HST kita sudah melakukan pemberian pupuk susulan yang keempat, tapi kita tunda dulu sampai tanaman kita ini benar-benar bebas dari penyakit bercak daun. Nah sekarang cabai lokal kita sudah di usia 85 HST atau sudah 3 hari setelah pemberian Cabriotop yang kedua kalinya, dan kondisinya sekarang sudah sangat membaik. Walaupun terlihat masih banyak daun yang kuning dan rontok, tapi setelah pemberian fungisida itu adalah sesuatu yang normal ya. Setelah kita spray dengan fungisida, biasanya daun yang sudah terlanjur terinfeksi itu lama-kelamaan dia akan kuning dan rontok dengan sendirinya. Dan itu tuh hanya terjadi di beberapa tanaman saja, artinya secara keseluruhan tanaman kita ini tuh sudah mulai terbebas dari penyakit bercak daun. Nah oke, sekarang kita akan lanjut lagi untuk perawatan cabai kita. Nah hari ini kita melakukan penyepraian kalsium, dan kalsium yang kita pakai itu masih sama, dosisnya juga masih sama sekitar 3 sendok. Tapi kali ini tuh kita campur lagi dengan fungisida kontak antrakol, dan dosisnya itu sekitar 2 sendok makan. Nah jadi meskipun tanaman kita sudah mulai terbebas dari penyakit bercak daun, tapi pemberian fungisida itu masih terus rutin kita berikan. Jadi ini tuh kita pakai fungisida kontak. Setelah sebelumnya itu 2 kali berturut-turut, cabai ini tuh kita spray dengan fungisida Cabriotop yang bersifat sistemik ya. Jadi sistemik dan kontak itu kita rolling terus untuk menghindari terjadinya resistensi. Nah jadi meskipun perawatan tanaman cabai kita ini tuh sudah jauh melenceng dari apa yang Pak Udin ajarkan, tapi teknik pemberian nutrisi antara kalsium dan kalium yang di rolling setiap 5 hari sekali itu akan terus kami lanjutkan, karena menurut kami cara itu tuh lumayan efektif dan sepertinya cocok dengan kondisi tanaman cabai kami.
Nah, sekarang cabai sudah di usia 87 hari setelah tanam. Jadi, ini adalah hari yang paling kita tunggu-tunggu, hari dimana kita melakukan petikan cabai rawit lokal Salot 2 kita yang pertama. Sebenarnya rencana awal kita itu petikan pertama kita akan lakukan nanti setelah usia 90 hari. Jadi, biar pas gitu hitungnya. Tapi setelah kita cek ternyata sudah banyak buah cabai kita ini tuh yang matang dan merah, dan kita dapat informasi juga beberapa hari ini tuh harga cabai rawit di daerah kami ini tuh sudah mulai naik, sudah mulai mahal. Jadi ya kita tidak sabar lagi untuk petik dan mulai menikmati hasil kerja keras kami selama beberapa bulan ini. Dan jujur secara pribadi kami juga sangat penasaran dengan hasil cabai rawit ini, karena ini tuh pertama kalinya kami tanam cabai rawit jenis Salot 2 ini. Dan menurut teman-teman yang sudah lebih dulu menanam jenis cabai Salot 2 ini tuh, menurut mereka tanaman cabai ini tuh memang buahnya itu sangat lebat. Mereka bisa dapat sekitar 2 kilo per pohon sampai panennya itu selesai. Dan setelah cabai ini kita rawat dengan mengikuti metode Pak Udin, kita jadi lebih penasaran apakah kita juga bisa mendapatkan hasil yang sebanyak itu ya, 2 kilo per tanaman itu atau tidak. Makanya teknik pemberian nutrisi ala Pak Udin yang kalium dan kalsium yang terus menerus kita rolling itu akan terus kita lakukan sampai nanti panen cabai ini itu selesai. Karena kita pengen tahu apakah dengan cara ini kita bisa menghasilkan lebih banyak atau tidak. Karena banyak juga teman-teman kita yang protes cara pemberian pupuk dan nutrisi yang kita lakukan ini tuh menurut mereka berlebihan. Cara pemberian pupuk terlalu sering dan juga dosisnya terlalu banyak. Tapi ya kalau menurut kami selama tanaman itu bisa berproduksi maksimal dan menghasilkan buah sesuai apa yang kita harapkan, ya kenapa kita tidak coba dulu. Jadi kalau misalnya berhasil ya bersyukur, kalau misalnya gagal akan jadi bahan pembelajaran. Jadi untuk cabai rawit Salot 2 ini tuh aslinya dia berwarna ungu ya kalau masih mentah. Tapi karena cabai kita ini adalah turunan, kita sudah tidak tahu ini adalah turunan yang keberapa, makanya dia ini sudah berwarna putih semuanya. Tapi kalau kita bawa di pasar, ini tuh pedagang masih kenal karena cabai Salot 2 ini tuh punya ciri fisik yang agak berbeda dengan cabai rawit lokal lainnya. Dan untuk masalah harga, cabai rawit lokal Salot 2 ini tuh di sini harganya jadi sedikit lebih mahal, karena salah satu keunggulannya itu adalah dia level pedasnya itu lebih tinggi, kemudian daya simpannya juga lebih lama. Nah, jadi kalau cabai rawit lokal lainnya itu di sini dihargai 27.000 per kilonya. Kalau untuk jenis cabai rawit Salot 2 ini tuh harganya bisa mencapai 30.000. Jadi ada selisih lebih mahal sekitar 3.000 rupiah. Nah, sekarang kita sudah selesai ya panen cabai rawit yang pertama ini, dan yang kita dapat pada petikan kali ini tuh dari 120 pohon adalah sebanyak ini. Nah, ini dia penampakan cabai rawit Salot 2 setelah kita petik ya, seperti ini. Dan sekarang kita akan timbang. Jadi dari 120 pohon petikan pertama kita dapat sekitar 8 ons.